Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra Sindraya dengan NIM 206114051 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai proses difusi, osmosis, deplasmolisis, plasmolisis, fotosintesis, transportasi, dan pengangkutan air. Baiklah, silakan menonton. Baiklah, untuk percobaan pertama yaitu percobaan difusi. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan pertama ini yaitu ada pewarna. Ini ada pewarna. Yang kedua ada wadah. Ini dia wadah. Yang ketiga kita menggunakan sendok makan. Ini sendok makannya. Yang keempat kita menggunakan stopwatch. Ini menggunakan stopwatch. Yang kelima kita menggunakan air, dan yang keenam kita menggunakan garam kasar. Baiklah, untuk percobaan pertama kita sediakan dulu wadah yang pertama dan wadah yang kedua. Ini dia wadah pertama, ini yaitu wadah yang diisi dengan air yang ditambah dengan warna biru. Yang kedua ini sama dengan wadah pertama, tapi bedanya nanti kalau wadah pertama ini nanti diaduk, yang kedua tidak diaduk. Pertama kita masukkan air ke dalam wadah masing-masing 50 ml. Itu kurang 50 ml. Tuh segitu. Ingat 50 ml. Kurang segini. Nah, setelah itu kita siapkan stopwatch. Kita atur stopwatch dulu. Ini stopwatch ya. Setelah itu kita masukkan 1 tetes pewarna blue ke dalam satu wadah ini. 1 tetes saja. Nah, setelah itu kita hidupkan stopwatchnya. Ini sampai kita aduk berapa lama proses difusi itu berlangsung. Sudah cair dalam waktu 6 detik. Kita catat waktunya. Baiklah, untuk percobaan kedua sama. Untuk wadah kedua kita teteskan warna biru tadi. Ini dia warna biru. Kita teteskan stopwatchnya. Ini kita teteskan tetes. Kita hitung berapa waktu pewarna biru ini dapat larut dalam larutan air, tadi. Baiklah, waktu itu menunjukkan 14 menit dan ini pun sudah larut. Baiklah, untuk percobaan difusi yang kedua kita menggunakan air. Kita masukkan air ke dalam ini, ke dalam wadah selanjutnya ini 50 ml. Nah, itu untuk wadah pertama kita masukkan segitu aja garam kasar saja. Nah, untuk wadah pertama ini kita menggunakan stopwatch. Larut. Ini waktu menunjukkan garam yang dilarut dengan diaduk itu membutuhkan waktu 41 detik.
60. Ini untuk wadah yang kedua sama, kita masukkan garam ya. Ini garam ini kita masukkan. Udah. Ini kita tunggu sampai garamnya larut ya. Kita atur stopwatch ini, kita mulai dari sekarang ya. Baiklah, udah menit ke 8 nih. Kita stop karena ini sudah larut ya, nggak ada lagi nih nampaknya. Udah larut. Baiklah, dari proses difusi ini dapat disimpulkan bahwa larutan hipertonik dimasukkan ke larutan hipotonik akan menghasilkan proses difusi. Dan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa proses difusi akan berlangsung cepat apabila diberi perlakuan seperti yang pada pertama tadi, diberi perlakuan seperti diaduk. Baiklah, percobaan kedua yaitu osmosis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada wadah, ada penggaris untuk sebagai pengukur, itu ada tusuk gigi, ada pewarna biru, ada kentang, ada air, dan gula. Setelah itu kita buat tang ini sedalam dengan 2 cm nya. Setelah dalamnya 2 cm, ini kedalamannya kita buat diameter lingkaran ini selebar 1 cm. Belum ya, kita buat 1 cm. Belum, kita dalami lagi. Oke. Sedikit lagi. Ini sudah ya, nih. Ini sudah pas. Diameternya pasnya itu 1 cm, kurang lebih 1 cm sudah. Itu kita buat 2 larutan. Larutan pertama kita isi dengan air sedikit, lebih kurang 25 ml. Itu kita taruh dengan nih methylene blue yang digantikan pewarna biru. Kurang 3 tetes kita teteskan ya, di ada 1, 2, 3. Kita masukkan 1 sendok gula dalam ini, makan gula, kita aduk. Untuk 5 menit pertama kita bertujuan untuk mengukur kedalamannya lagi nanti. Kita masukkan larutan tadi ini ke dalam lubang yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita siapkan stopwatch untuk 5 menit pertama. Ini sudah masuk menit pertama untuk menit 4 menit 40 detik. Ini untuk 5 menit pertama. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
pas ya untuk 5 menit. Setelah 5 menit pertama kita ukur kedalamannya tersebut apakah mengalami pengurangan atau masih tetap sama saja. Ini masih tetap ya kayak ini, tidak ada mengalami. Ini masih sama aja ya, tuh masih sama. Baiklah, untuk 5 menit kedua waktu sudah masuk ke 4 menit 50 detik. 7 6 5 4 3 2 ya. Dari 5 menit kita ukur kembali kedalamannya menggunakan tusuk gigi tadi. Nih segini ya. Ini ya kita ukur. Oh, bertambah panjangnya ya. Ini bertambah sekitar 0,1. Tadi kan 2 cm kan. Ini bertambah sekitar 0,1. Bila kita mulai lagi untuk 5 menit ketiga. Baiklah, untuk 5 menit ketiga waktu sudah masuk ke 4 menit 5 4 3 2 1. Nah ini 5 menit kita ukur kedalamannya lagi. Ya, tengah baris ini untuk kedalamannya. Oh, ini bertambah tadi 2,1 berarti ini bertambah ya kan, 2,4 berarti 2,4 ya. Untuk terakhir 5 menit keempat kita reset dulu, kita mulai dari sekarang. Baiklah, pertama kita ukur dulu di sini ya. Ini tadi 5 menit yang keempat. Oh, nah. Ini kita ukur panjang sebenarnya indah segini ya, lebih kurang segini. Berarti tadi sama tadi ya, panjang dalam tadi 2,4 ya. Berarti tidak mengalami perubahan pada 5 menit keempat. Dapat disimpulkan pada proses ini adalah molekul yang berdifusi menerobos pori-pori membran pada kentang. Baiklah, untuk percobaan ketiga yaitu plasmolisis, alat bahan digunakan yaitu ada sendok, ada silet, ada juga ini dia pinset, ada 2 wadah, ada bawang, ada garam, ada air. Baiklah, langkah pertama itu kita masukkan garam ke dalam wadah. Ini dia wadahnya. Kita masukkan 1 sendok garam ke dalam wadah. Habis itu kita masukkan 3 sendok makan air. Kita larutkan. Baiklah, setelah garam tadi sudah larut, kita ambil bawangnya telah kita potong bagian luarnya, kita ukur panjang dan lebarnya. Untuk bawang pertama itu ini panjang itu 1,5 cm, untuk lebarnya ini 1 cm untuk bawang pertama. Jadi bawang pertama. Untuk bawang kedua
1 cm, panjangnya 2 cm. Yang kedua lebarnya 1 cm, panjangnya 2 cm. Yang ketiga dia panjangnya itu 3 cm, panjangnya 3 cm, lebarnya itu 0,5 cm. Setelah itu yang tiga ini kita rendam ke dalam larutan garam tadi. Pakai pinset ya. Ini kita ambil, ini pinset sini. Sekarang pukul 14. Berarti kita rendam selama 3 jam, berarti pukul 5 nanti ya. Kita tengok lagi. Baiklah, setelah direndam 3 jam, kita ambil kulit bawang tadi di larutan garam tadi, kita masukkan dalam wadah. Ini untuk bawang yang pertama tadi, ini untuk bawang yang kedua, ini di sini untuk bawang yang ketiga, kita di sini. Setelah itu kita ukur panjang dan lebarnya kembali. Untuk bawang pertama, untuk panjangnya ini kayaknya mengalami kurang ya kayaknya, karena sudah mengalami pengerutan. Ini 1,3 dan lebarnya itu kayak berkurang juga nih. Ini kayak 0,8. Ini bawang yang pertama. Untuk bawang yang kedua, yang panjangnya semulanya 2 cm, jatuh. Ini panjangnya berkurang ya, jadi 1,8. Untuk lebarnya semula 1 cm, berkurang ya, menjadi 0,7. Ini dan ini yang ketiga, yang semula panjangnya 3 cm nya berkurang menjadi 2,8 juga, dan yang semula lebarnya 0,5 menjadi 0,4. Tujuan dari plasmolisis ini adalah untuk mengetahui sel tumbuhan itu diletakkan larutan hipertonis terdapat sitoplasma, maka dalam sel akan keluar sehingga sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Yang percobaan keempat itu kita menggunakan bawang tadi. Percobaan keempat itu percobaan deplasmolisis. Habis itu kita menggunakan air dan kita menggunakan wadah tadi. Pertama kita masukkan air ke dalam wadah lebih kurang 50 ml. Habis itu kita masukkan bawang tadi ke dalam air tadi. Ini bawang yang kedua tadi ya, ini bawang yang ketiga, dan ini bawang yang pertama. Sama, kita tunggu selama 3 jam. Baiklah, setelah direndam selama 3 jam dalam air, kita angkat bawang tadi. Ini untuk bawang yang pertama tadi, ini untuk bawang yang kedua, ini yang bawang ketiga. Habis itu kita ukur kembali. Bawang pertama sepertinya sama ya, panjangnya lebarnya ini tadi ya, sama. Enggak sama panjangnya tadi. Ini untuk bawang kedua, yang panjangnya tadi 2 cm dan lebarnya 1 cm, sama ya. Juga sama. Berarti kesimpulan yang dapat diambil dari plasmolisis ini,
lapisan bawang ini tidak mengalami pengerutan sama tadi pengerutan, tapi dia sitoplasmanya kembali tidak mengalami perubahan karena direndam dalam larutan air biasa. Sedangkan pada plasmolasis tadi yang membedakan yaitu dalam larutannya. Larutan pada plasmolasis tadi kita menggunakan larutan garam yang mengandung zat yang asin, makanya kulit bawang tadi itu mengkerut. Sedangkan kalau kita menggunakan air biasa, dia itu tidak mengalami perubahan. Baiklah, untuk percobaan kelima yaitu fotosintesis. Tujuannya untuk mendeteksi adanya karbohidrat apabila daun dimasukkan ke dalam larutan JKJ. Alat bahan yang dibutuhkan yaitu ada pewarna makanan, ada sendok, ada daun pacar air, ada preparat, habis itu ada wadah, ada juga air. Pertama, kita masukkan air ke dalam wadah lebih kurang 25 ml. Setelah itu kita masukkan warna makanan tadi 3 tetes ke dalam air tadi. 1 2 3. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok. Setelah itu kita ambil daun pacar airnya. Setelah itu ini kita tutup bagian tengahnya seperti ini ya. Setelah itu kita potong bagian atasnya ini ya, menggunakan silet. Ini bagian atasnya. Bagian tengahnya tadi, dan ini bagian bawahnya. Setelah itu kita masukkan ini tadi bagian atas daunnya, kita masukkan dalam ini air tadi. Ini kita tadi daun bagian tengahnya, dan ini daun bagian bawahnya. Sebelumnya tadi daun ini sudah terjemur pagi-pagi tadi. Ini biarnya masih hidup ya tadi, baru saya petik masukkan dalam ini untuk mendeteksi adanya karbohidrat bila daun dimasukkan dalam ini dibiarkan larutan JKJ. Setelah direndam, kita ambil bagiannya tadi ini kita masukkan dalam wadah. Ini tadi bagian bawahnya, ini bagian tengahnya, dan ini bagian atasnya. Dan inilah sebenarnya, saya akan menunjukkan inilah sebenarnya hasilnya. Baiklah, untuk percobaan yang keenam yaitu transportasi dengan tujuan untuk mengetahui tekanan turgornya. Alat bahannya itu ada ini botol yang berisi lebih kurang tinggi airnya 20 cm. Habis itu daun alang-alang. Cara kerjanya itu kita masukkan daun alang-alang tersebut dalam botol. Ini ke dalam botolnya. Setelah itu kita tunggu sampai berapa lama daun alang-alang tadi itu membuka. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan yang ketujuh yaitu ada cuk batang ayam, wadah, pewarna makanan, air, dan menggunakan silet. Pertama, kita tuangkan air ke dalam wadah sekitar 50 ml. Udah tuh 50 ml. Setelah itu kita masukkan pewarna makanan banyak 7 tetes. 1 2 3 4 5 6 7.
Setelah itu kita aduk warna makanan tadi. Kita masukkan batang bayam tadi ke dalam larutan warna tadi. Habis itu kita masukkan ke dalam, kita upload di tempat sinar matahari di sini. Setelah itu kita tunggu selama 15 menit. Baiklah, setelah 15 menit tadi proses pengangkutan silam batang. Ini dia, kita ambil batang bayam tadi, kita ambil silet, kita belah batangnya tadi. Apakah terjadi pengangkutan? Nampak ya, ada kayak ungunya nih, ungu ini ungunya, terjadi pengangkutan ya. Oke.